Selamat pagi, saya Jane Sorta Panjaitan dari PT Buma Cima Nusantara, PT Perkebunan Nusantara 7. Senang rasanya dapat berjumpa kembali dalam sesi bahasan kedua kali ini. Materi bahasan kedua ini akan mengangkat tema tentang manajemen bisnis. Bisnis merupakan sebuah organisasi yang menyediakan barang dengan tujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Inilah yang membedakan bisnis dengan bidang-bidang lainnya. Profit adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Manajemen bisnis adalah ilmu tentang mengelola koordinasi dan mengorganisasi sebuah kegiatan bisnis yang di dalamnya mencakup semua proses kerja perusahaan, mulai dari perencanaan, kontrol, eksekusi rencana, hingga evaluasi. Manajemen bisnis juga bisa diartikan sebagai segala upaya yang dijalankan sesuai rencana untuk meraih target penjualan ataupun keuntungan. Di dalam manajemen bisnis ada beberapa hal penting. 1. Tujuan, efisiensi dan efektif, bijak menggunakan sumber daya, hemat dalam pemakaian biaya, menghasilkan keputusan yang tepat dan menerapkan keputusan tersebut. Yang kedua, sumber daya, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, manusia, keuangan, aset fisik, informasi. 3. Adaptasi, penyesuaian perusahaan atas faktor eksternal lingkungannya, baik lingkungan bisnis domestik, lingkungan bisnis global, lingkungan teknologi, lingkungan politik hukum, lingkungan sosial kultural, maupun lingkungan ekonomi. Dalam dunia bisnis, dengan skala bisnis apapun yang dijalankan, manajemen bisnis memegang peranan yang penting untuk diperhatikan. Pemanfaatan input sumber daya secara efisien dipadu dengan pengelolaan fungsi manajemen akan menghasilkan tujuan bisnis yang efektif dan efisien. Untuk menjalankan roda bisnis tersebut, dibutuhkan peran direktur dan manajer guna mengelola sumber daya dalam organisasi. Manajer dan direktur memiliki kewajiban dan wewenang untuk mengawasi dan membuat keputusan dalam perusahaan dalam rangka untuk memperluas bisnis dan menciptakan profit yang lebih tinggi. Adapun tugas dari manajer dalam manajemen bisnis antara lain planning dan decision making, menetapkan tujuan organisasi dan memilih tindakan dari serangkaian alternatif untuk pencapaiannya. Yang kedua, organizing, menentukan bagaimana kegiatan dan sumber daya dialokasikan. Yang ketiga, leading, kumpulan proses yang digunakan untuk mengatur anggota organisasi untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, controlling, proses memantau jalannya organisasi menuju tujuan yang ditetapkan. Tipe manajer berdasarkan area. 1. Manajer keuangan. Bertugas mengatur anggaran perusahaan, diharapkan mampu mengelola keuangan perusahaan agar dapat digunakan dengan efektif dan efisien. 2. Manajer pemasaran. Bertugas merencanakan dan mengawasi tindakan terkait pemasaran produk untuk menjamin aktivitas promosi memberikan hasil yang optimal dan disukai oleh konsumen. 3. Manajer operasional, bertugas mengatur terjadinya proses produksi atau pembuatan produk sebuah bisnis, menjamin mesin produksi berfungsi, mengawasi kinerja operator produksi, serta penggunaan bahan baku. 4. Manajer distribusi, sesuai namanya, komponen ini bertugas memastikan proses distribusi produk dilaksanakan dengan tepat, aman, dan tidak mengurangi kualitasnya. 5. Manajer SDM, berfungsi untuk mengatur aktivitas para pekerjanya, termasuk memastikan kedisiplinan dan juga pengaturan di bidang kerjanya. Tingkatan manajer dan pembagian fungsinya. 1. Top manager, untuk perencanaan jangka panjang, strategis, dan merupakan proses eksekutif top manager dalam meramal arah jangka panjang dari suatu satuan dengan menetapkan target spesifik pada kinerja dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal untuk melakukan tindakan perencanaan yang dipilih. 2. Middle manager, perencanaan jangka menengah, perencanaan taktis. 3. First line manager, perencanaan jangka pendek terkait perencanaan operasional. Aspek manajerial yang harus dimiliki oleh seorang manajer.
1. Technical atau kemampuan teknis. 2. Interpersonal, kemampuan berkomunikasi dan memotivasi. 3. Konseptual, berpikir secara abstrak. 4. Diagnostik, kemampuan memvisualisasikan respon yang tepat terhadap suatu situasi. 5. Communication, menyampaikan informasi secara efektif. 6. Decision making, memanfaatkan peluang dan memutuskan. 7. Time management, kemampuan memprioritaskan pekerjaan, bekerja secara efisien dan tepat. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sukses mulia untuk kita semua. Horas!